Oke. Oke, saya akan mulai untuk presentasi kelompok ketiga. Hari ini kami dari kelompok ketiga akan membahas tentang Raja Saul, Daud, dan Salomo. Di kelompok 3 ini ada saya, Devi, dan juga ada Ibu Christine. Oke, yang kita akan mengawali dengan perkenalan nih. Daud, Saul, dan juga Salomo itu merupakan 3 raja kerajaan Israel. Saul itu raja yang pertama, diurapi oleh Samuel, kemudian Daud itu adalah raja pemersatu yang memperluas wilayah, dan kemudian raja selanjutnya adalah Raja Salomo yang terkenal dengan membangun Bait Allah pada masa keemasan ekonominya. Dimulai dari latar belakang Raja Saul. Saul sendiri berasal dari suku Benyamin. Dia dipilih oleh Samuel atas perintah Tuhan karena bangsa Israel saat itu menuntut untuk memiliki raja seperti bangsa-bangsa lainnya. Saul sendiri memiliki karakter yang awalnya itu cukup rendah hati, namun kemudian setelah dia menjadi raja, dia berubah menjadi sombong dan tidak taat pada perintah Tuhan. Sedangkan Daud adalah seorang gembala dari suku Yehuda, putra dari Isai. Daud diurapi oleh Samuel untuk menggantikan Raja Saul. Karakteristik Daud dikenal sebagai orang yang berkenan di hati Tuhan. Selain itu, Daud juga seorang pejuang yang tangguh, pemusik, dan juga seorang penulis Mazmur. Yang ketiga adalah Raja Salomo. Salomo adalah putra dari Daud dan Batsheba. Salomo diurapi menjadi raja ketika Daud masih hidup. Salomo dikenal karena hikmat dan kebijaksanaan yang tak tertandingi dari Tuhan. Dari ketiga raja tersebut memiliki pola kepemimpinan masing-masing. Yang pertama akan kita bahas adalah pola kepemimpinan Raja Saul. Saul sendiri adalah seorang yang karismatik dalam pertempuran melawan musuh. Namun, Saul gagal karena ketidaktaatan kepada Tuhan, seperti penolakan memusnahkan Amalekites sepenuhnya, yang menyebabkan rasa iri, penyimpangan motivasi, dan akhirnya kegagalan etis teologis. Sedangkan pola kepemimpinan Daud dikenal dengan kerendahan hati, imannya sangat kuat, dan kepemimpinan karismatik yang konsisten dari awal hingga akhir pemerintahannya. Ia berhasil mengalahkan musuh, menyatukan kerajaan, dan tetap setia meski menghadapi pengkhianatan Saul dengan fokus pada kehendak Tuhan. Selanjutnya akan dibacakan oleh Kak Christine. Ya, pola kepemimpinan Salomo. Salomo terkenal karena kebijaksanaan luar biasa yang diminta dari Tuhan. Pertama, mari kita lihat membawa kemakmuran, pembangunan Bait Allah, dan stabilitas kerajaan. Namun di akhir masa jabatannya, ia menyimpang karena banyak istri asing dan penyembahan berhala, menyebabkan kerajaan terpecah setelah kematian. Perbandingan pola aspek ketiganya adalah sebagai berikut. Jika kita bandingkan, ketiganya punya gaya yang sangat berbeda. Saul adalah tipe prajurit yang fokus pada pertahanan tapi emosional. Daud adalah tipe pemimpin spiritual yang menyatukan bangsa, sedangkan Salomo menunjukkan pola administrasi kemakmuran yang memprioritaskan pembangunan infrastruktur, megah manajemen ekonomi yang sistematis, dan pemeliharaan perdamaian melalui hikmat serta hubungan internasional. Pencapaian Saul yaitu
Saul menjadi raja pertama Israel, berhasil mengalahkan banyak musuh seperti Filistin, dan menyatukan suku-suku Israel untuk sementara waktu. Namun, ia gagal karena ketidaktaatan kepada Tuhan, seperti menyimpan rempasan perang dan cemburu pada Daud, sehingga ditolak Allah dan tewas dalam pertempuran. Boleh next, Bu? Pencapaian Daud. Daud dikenal sebagai raja teokratis yang menyatukan Israel sepenuhnya, mengalahkan musuh-musuh besar seperti Goliat dan Filistin, serta merencanakan pembangunan Bait Allah. Kegagalannya yaitu perzinahan dengan Batsheba, pembunuhan Uria, dan konflik keluarga seperti pemberontakan Absalom, meski ia bertobat dengan rendah hati. Pencapaian Salomo yaitu Salomo mencapai puncak kejayaan Israel dengan hikmat dan kebijaksanaan yang luar biasa dari Tuhan. Ia membangun bait Allah, memperluas wilayah, dan menjalin aliansi politik. Kegagalannya adalah ia menikahi banyak istri asing termasuk putri Firaun yang memujanya berhala, sehingga ia menyimpang dari Tuhan dan memicu perpecahan kerajaan. Kepemimpinan Raja Saul, Daud, dan Salomo dalam Alkitab memberikan pelajaran berharga bagi pemimpin masa kini, terutama dalam konteks tanggung jawab rohani, integritas, dan dampak keputusan jangka panjang. Next, Ibu. Refleksi pada masa sekarang dari kisah Saul, Daud, dan Salomo ini yang kami ambil yaitu pelajaran keseluruhan ketiga raja ini ditunjukkan bahwa kepemimpinan sejati bergantung pada hubungan dengan Tuhan, bukan karisma semata. Saul gagal karena ketidaksetiaan, Daud berhasil lewat pertobatan, dan Salomo runtuh akibat kompromi terhadap dosa atau menyembah berhala. Bagi masa kini, tiga tokoh ini dapat dibaca sebagai tiga kebutuhan utama pimpinan. Saul mengajarkan pentingnya integritas, Daud mengajarkan keberanian dan kerendahan hati, sedangkan Salomo mengajarkan hikmat dalam membentuk keputusan. Kepemimpinan Raja Saul, Daud, dan Salomo dalam Alkitab memberikan pelajaran berharga bagi pemimpin masa kini, terutama dalam konteks tanggung jawab rohani, integritas, dan dampak keputusan yang sangat jangka panjang. Terima kasih, sekian presentasi dari kelompok 3. Tuhan Yesus memberkati.